Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, update news lagi. Langsung pertama ini gua akan ke David Ornstein, jurnalis The Athletic ini ketika melakukan wawancara dengan NBC Sports mengatakan kalau Ruben Amorim ini menyukai Antoine Semenyo, kurang lebih seperti itu. Bournemouth ingin menjual pemain ini di angka 65 juta pounds, berarti sekitar 70 juta pounds. Angka yang menurut gue cukup tinggi ya. Dan kalau melihat posisi dari Antoine Semenyo, ini kurang lebih kan hampir sama dengan Matheus Cunha yang juga dikaitkan dengan Manchester United. Jadi katakanlah dua kabar ini betul, Manchester United tidak akan mendatangkan dua pemain ini secara bersamaan, karena menurut gue hanya akan dipilih salah satu. Dan bisa jadi ya Antoine Semenyo yang diberitakan tadi oleh David Ornstein yang menjadi pemain yang juga disukai oleh Ruben Amorim ya. Jadi gue menganggap bahwa memang kabar ini itu betul melihat sumbernya. Tapi ya Antoine Semenyo ini nampaknya mungkin menjadi backup dari Matheus Cunha kalau seandainya gagal untuk didatangkan dari Wolves. Saat ini ya, baik itu Antoine Semenyo dan juga Matheus Cunha sama-sama berusia 25 tahun, dengan harga release clause dan juga angka yang diminta itu sama-sama di atas 60 juta pounds. Yang satu dari Bournemouth, yang satu dari Wolves, itu release clause ya, Matheus Cunha. Sementara dari Bournemouth sendiri, Antoine Semenyo ada kemungkinan bisa dinegosiasi harganya. Nah, jadi gue melihat memang nampaknya nomor satu, Manchester United ingin mendatangkan pemain serang baru, bukan striker, tapi pemain yang bisa bermain sebagai gelandang serang ya, di posisi itu. Dan ada dua calon ini, Matheus Cunha dan juga Antoine Semenyo, dengan prioritas pertama adalah Matheus Cunha dan yang kedua Antoine Semenyo. Ya, apakah ini berarti pemain yang saat ini berada di posisi tersebut di Manchester United ini akan dilepas? Ada kemungkinan seperti itu. Dan siapa? Apakah Mason Mount? Gue tidak berpikiran Mason Mount, tapi gue justru mencurigai seorang Garnacho ya. Ini juga tergantung situasi, tapi bisa jadi juga semua pemain tetap di-keep untuk musim depan. Artinya Garnacho pun juga demikian, karena melihat misalnya dari alasan ya kedalaman skuad ya, Manchester United jelas butuh kedalaman skuad yang lebih baik dan juga peningkatan kualitas yang lebih baik. Itu bisa saja terjadi. Oke, kabar selanjutnya dari Sky reporter Patrick Berger mengatakan bahwa Manchester United memonitor situasi dari Patrick Schick. Patrick Schick, penyerang Leverkusen ya, asal Republik Ceko ini, berusia 29 tahun saat ini. Disebutkan ya bahwa klub ini lebih menyukai pemain yang lebih muda. Tapi Patrick Schick ini dilihat sebagai posisi yang menarik. Sudah ada kontak yang dilakukan, kontak awal ya, tapi belum ada hal yang konkret. Leverkusen menginginkan sekitar 25-30 juta euro untuk pemain berusia 29 tahun. Ini menurut gue terlalu mahal, tapi melihat pemain dengan profil senior seperti ini, gue secara pribadi sebenarnya gue suka pemain-pemain seperti ini. Artinya sempat dikaitkan dengan Mateta ya, tapi ternyata Manchester United tidak begitu serius dengan Mateta. Profil seperti inilah menurut gue mungkin yang juga dibutuhkan. Karena kalau melihat sekarang ada Rasmus Højlund ya, kita berasumsi Rasmus Højlund tetap berada di Manchester United musim depan, juga dengan Joshua Zirkzee. Ya gue lebih melihat ya pemain dengan profil yang lebih senior sih, walaupun ya nampaknya klub saat ini seperti diberitakan memang lebih menempatkan Liam Delap ya sebagai target utama untuk musim depan. Tapi kabar yang menurut gue juga menarik di sana. Dari Fabrizio Romano saat ini mengabarkan, atau di salah satu video kabar terbarunya ya, mengatakan bahwa memang saat ini ada dua klub yang berburu nih melakukan perlombaan untuk mendatangkan Liam Delap, yaitu Manchester United dan juga Chelsea. Mereka lebih terdepan dibandingkan dengan klub-klub dari Bundesliga.
Ya, menarik nih melakukan pendekatan. Kalau dengan Chelsea mungkin lebih gue lebih optimis ya. Mudah-mudahan Manchester United bisa memenangkan perburuan untuk mendatangkan Liam Delap. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United nih? Kira-kira kalau persaingannya dengan Chelsea, apakah ini merupakan hal yang positif? Artinya Manchester United lebih punya peluang ya untuk mendatangkan atau seperti apa? Silahkan drop di kolom komen. Lalu kabar dari Fabrizio Romano lagi, Tom Heaton dan juga Johnny Evans. Ini keduanya sudah dikonfirmasi akan meninggalkan Manchester United ya di akhir musim. Dan ini memang sudah banyak diberitakan kedua pemain ini kontraknya juga akan habis di musim panas nanti. Manchester United tidak ya menurut gua tidak memilih untuk memperpanjang kontrak, dan menurut gua ini sangat masuk akal ya, karena Manchester United nampaknya juga secara jelas kebijakannya yaitu lebih untuk pemain-pemain berusia muda. Jadi dua pemain ini selesai. Khusus untuk posisi penjaga gawang, menurut gue ini juga berarti bahwa ya Manchester United punya peluang untuk mendatangkan atau ya memasukkan kiper muda ya, untuk sebagai kiper ketiga mungkin ya, itu bisa jadi. Lalu dari Fabrizio Romano, masih dari Fabrizio Romano, ini ada informasi terkait dengan ya situasi dari Manchester United ini akan melakukan keputusan terkait dengan posisi striker. Keadaan dari Rasmus Højlund ini masih sangat terbuka. Dan diulangi lagi, kabar terkait dengan Victor Gyökeres ini nampaknya sulit untuk terjadi, dan ada ketertarikan dengan Matheus Cunha. Oke, lalu gua masih dari kabar Fabrizio Romano. Kali ini dia mengatakan bahwa ada klarifikasi terkait dengan Rafinha yang sempat dirumorkan ke Manchester United. Nampaknya ini tidak betul, karena dari misalnya komposisi harga dan lain-lain ini ya sulit atau tidak termasuk dengan apa yang direncanakan oleh Manchester United. Pun juga situasi dengan Victor Osimhen misalnya, ini juga masih belum ada kejelasan. Manchester United, kalau menurut gue ya, dari apa yang gue baca dari beberapa informasi, memang saat ini memang Liam Delap ini menjadi daftar buruan teratas dari Manchester United. Oke, kabar lainnya mungkin juga ini akan menjadi kabar terakhir yang gue bahas di video kali ini. Sebentar, gue tadi menyimpan sebuah informasi. Xavi Simons ini lagi-lagi dikaitkan dengan Manchester United. Pemain Belanda ini ya, ini lagi-lagi menurut gue, untuk bahkan ini kan sebenarnya dari musim panas tahun lalu juga sempat disebutkan atau diberitakan menjadi pemain yang ditargetkan oleh Manchester United. Tapi walaupun demikian ya, rencana transfer ini terkait dengan Xavi Simons ini masih akan sangat tergantung dengan kualifikasi Liga Champions. Dan Manchester United sampai dengan sejauh ini masih terus memelihara kontak ya dengan Xavi Simons. Ya, memang posisi di kualifikasi, artinya Manchester United bisa berlaga di Liga Champions atau tidak, ini penting bukan hanya dari sisi finansial, bukan hanya sisi gengsi klub saja, optimisme, rencana, dan lain-lain, tapi juga pergerakan di bursa transfer musim panas. Salah satu contohnya seperti yang diinformasikan ini, bahwa salah satu target ya Xavi Simons ini baru bisa didekati ketika memang sudah ada kejelasan menurut gue ya terkait dengan keadaan Manchester United di Liga Champions. Jadi keadaan ini artinya Manchester United bisa memenangkan Europa League lalu mendapatkan tiket Liga Champions, ini berpengaruh di banyak hal untuk persiapan musim depan. Dan ya kalau musim depan ini bisa dipersiapkan dengan maksimal, tentu saja peluang Manchester United untuk jauh lebih baik dibandingkan dengan musim ini itu bisa tercapai. Tapi, nah ini juga ada tapinya, kalau Manchester United katakanlah musim ini gagal di Europa League, tidak mendapatkan tiket Liga Champions musim depan, tidak berlaga di Eropa bahkan musim depan, ya kesulitan untuk mendatangkan pemain
yang memiliki kualitas lebih bagus misalnya ya untuk musim depan, ini juga akan menjadi tantangan di musim panas nanti. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.